Begini ya, kalau saya melihatnya sebetulnya bukan upaya pelintiran ya, tetapi ini adalah propaganda politik yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk meraih atau mendapat keuntungan, apakah itu keuntungan politik atau ya mohon maaf mungkin keuntungan yang lain-lain. Karena begitu isu Palestina ini rame, bermunculanlah kardus-kardus bertuliskan zakat, bermunculan rekening di mana-mana dengan tajuk donasi segala macam. Sementara tidak pernah ada satupun kelompok-kelompok pengumpul dana ini yang pernah mendeklarasikan ke siapa dia menyerahkan dana itu. Siapa yang menerima, dipergunakan untuk apa, tidak pernah ada. Kita hanya mendengar bahwa ada pengumpulan donasi. Nah, itu di luar propaganda politik. Tetapi banyak juga elit-elit politik kita yang memanfaatkan isu ini menjadi bahan bakar untuk mendapat keuntungan politik, elektabilitas yang memang kita harus sadar saat ini di bangsa kita ini, di negeri kita ini banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang mencintai politik dengan mengandalkan identitas, jualan identitas. Ini kita tidak bisa pungkiri bahwa kalau kita melihat perpolitikan kita sejak zaman Orde Baru sampai sekarang, ini luar biasa perkembangannya bagaimana orang-orang memanfaatkan politik identitas untuk meraih keuntungan suara. Itulah yang saya sebut tadi bahwa di negeri kita ini banyak kelompok sekarang yang memanfaatkan politik identitas dan identitas politik tertentu untuk meraih keuntungan politik. Nah, ketika ada isu-isu seperti ini, maka kelompok-kelompok ini kencang sekali menjual, bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, menjadikan ini bahan bakar. Namanya bahan bakar kan untuk membakar terus. Dipergunakanlah isu ini untuk meraih simpati, meraih empati dari kelompok-kelompok masyarakat yang memang mengedepankan pemikiran-pemikiran identitas tadi. Padahal kalau kita melihat sejarah Palestina dengan Israel ini kan bukan persoalan baru. Sudah dari ribuan tahun lalu, dari zaman nabi-nabi bahkan sudah terjadi. Jadi kalau kita merasa bahwa sekarang Palestina ini menjadi isu agama, inilah yang dibelokkan oleh elit-elit politik di kita. Mereka menjual ini seolah-olah yang berperang di Palestina dan Israel itu adalah umat Islam dengan non-Islam, ya kita sebutlah ya, di Israel itu dikonotasikan sebagai Nasrani lah atau Yahudi lah atau macam-macam. Ya itulah yang tidak dipahami oleh masyarakat kita sesungguhnya, dan kita ini kan banyak yang asal bicara tanpa mengetahui data sesungguhnya. Bagaimana sih sebetulnya apa yang terjadi di Israel dan Palestina ini? Apa sih pertarungan yang ada di sana? Perebutan apa sih yang terjadi? Tetapi isunya ketika di dunia sana, di dunia lain, negara-negara lain melihat ini adalah isu kemanusiaan dan kekerasan, tetapi Indonesia melihat ini sebagai isu agama. Mengapa di kita menjadi kental nuansa isu agama? Karena tadi banyak elit yang menjual ini adalah perang agama. Kembali hanya mereka belum menyampaikan saja secara terbuka kembali ke perang salib zaman dulu, tetapi konotasi yang mereka bangun ini adalah perang Islam dan non-Islam. Islam di Palestina itu sedang ditindas. Dibawalah di sana Masjid Al-Aqsa yang memang menjadi salah satu simbol kejayaan Islam di sana. Nah, ini yang terjadi. Sementara kalau kita bandingkan dengan dunia luar ya, di Eropa lah kita sebut, Eropa, Amerika segala macam itu melihat ini sebagai konflik kekerasan dan isunya adalah isu kemanusiaan di mana isu kekerasan harus dihentikan. Nah, kalau kita masuk lagi ke dunia Arab, tetangga-tetangga Palestina, tetangga Israel yang Arab di sana, keturunan-keturunan Arab, bangsa-bangsa Arab, bahkan dia melihat situasi ini. Kenapa? Karena mereka mengerti betul, mereka paham betul apa sih sesungguhnya yang terjadi di sana. Karena mereka itu dekat dan mengetahui siapa-siapa pelaku. Kita sekarang tidak mengetahui siapa pelaku di sana, tetapi karena jualan citra agama ini, orang kemudian menjadi terbelilah istilahnya ya, menjadi hanyut, menjadi ada empati namanya. Kalau sudah bicara agama ya orang udah dibawa dari lahir. Nah, kalau kita melihat rentetan perjuangannya, nafasnya, ini kan tidak jauh-jauh dari
para, ya kalau saya bilang yang punya aliran Ikhwanul Muslimin lah. Ya, kalau kita lihat di sini Ikhwanul Muslimin itu bahkan pendiri PKS menyatakan bahwa PKS itu ya memang Ikhwanul Muslimin. Di dunia Arab sana Ikhwanul Muslimin ini kan bahkan dicap sebagai organisasi teroris. Hamas Palestina pun telah dicap oleh dunia Arab dan dunia Eropa segala macam itu adalah teroris. Nah, inilah kekerasan yang terjadi di sana antara Israel dengan kelompok-kelompok yang memang dicap teroris. Nah, ini yang terjadi sesungguhnya. Palestina ini kan tidak hanya Gaza. Palestina ini kan luas. Tapi kenapa pertempurannya hanya di Gaza, keributannya di Gaza? Karena memang Gaza ini kan sekarang dikuasai oleh Hamas. Hamas ini ya sudah ditetapkan sebagai organisasi teroris dan ada jaringan-jaringan Ikhwanul Muslimin yang selalu menjual ini. Kalau kita lihat sekarang wajahnya terpampang terbuka kok di depan publik, siapa yang teriak-teriak? Ada orang-orang PKS terutama di sana, ada Hidayat Nur Wahid, bahkan Anies Baswedan tampil terdepan karena melihat ini ada keuntungan politik.